yang masih punya hutang. Nah ini, yang masih punya hutang waktunya tinggal Ya, beberapa hari lagi. Jangan sampai begitu di fase seperti itu. Nah ini ya. yang lebih bagus malah malah mazhabnya Imam Malik. Imam Malik itu kan jelas mengizinkan niat puasa itu cukup di Tes, tes, tes. Buka, buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah amma ba'du. Sahabat Kawau Harjo dimanapun berada, di dalam podcast pertama ini, perdana ini, kami akan mengangkat sebuah tema yang menarik, tapi dianggap sebagian orang sebagai hal yang sederhana, yaitu tentang niat. Bagaimana implementasi niat itu diamalkan di ruang-ruang publik di masyarakat. Perkenalkan, sebelumnya saya Sugiarto sebagai host yang akan memandu dalam podcast kali ini, dan perkenalkan kepada narasumber Mbah Gufron. Assalamualaikum Mbah Gufron. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mbah Gufron adalah seorang narasumber yang punya pengalaman yang luar biasa. Beliau dianggap sebagai seorang di sini guru besar. Dia memang menguasai berbagai disiplin keilmuan dalam hukum Islam, hukum waris, termasuk munakaha pernikahan dan berbagai keilmuan lainnya. Maka sangat tepat kiranya dalam pembahasan tema ini kita nanti akan kita gali lebih dalam, lebih luas tentang niat dan apa itu hakikat niat. Sebelumnya begini Mbah Gufron, di masyarakat yang terjadi banyak orang menggunakan istilah niat itu menjadi hal yang polemik. Di dalam kitab Arba'in, para ustadz bahkan para kiai biasa memberikan tausiah kepada jamaahnya, bahkan di masjid-masjid tentang niat dengan rujukan Soheh hadis Arba'in An-Nawawiyah tentang niat. Izin membaca hadisnya dahulu. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibaha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Hadis riwayat Bukhari Muslim itu sudah sahih. Tapi nanti kita bahas lebih dalam ke Mbah Gufron. Kita mau bertanya tentang apa niat, hakikat niat, implementasinya, apa yang mencampuri, membatalkan niat, dan bagaimana kita bisa membersihkan hati kita agar mempunyai niat kita itu lillah dan diterima oleh Allah dalam aktivitas segala. Untuk pertama, izin bertanya tentang hadis ini, kedudukannya, dan apa itu niat, dan apa fungsinya, dan seberapa kuat kita di dalam meniatkan dalam sebuah amal. Moga Mbah Gufron. Oke, terima kasih Mas Sugiarto dan para pemirsa semuanya. Ini berbicara tentang niat ya. Jadi sebelumnya kita bicarakan dulu tentang apa itu niat secara bahasa maupun istilah. Jadi kalau secara bahasa, niat itu adalah dari bahasa Arab an-niyah yang berarti menurut, tujuan atau keinginan. Itu secara bahasa. Kemudian secara istilah an-niyatu wa qasdus syar'i muqtarinan bil fi'li. Yang artinya menyengaja mengerjakan sesuatu yang dibarengi dengan tindakan langsung. Itulah yang disebut niat. Maka sebetulnya apa hakikat niat itu? Hakikat niat adalah dorongan hati yang harus ikhlas semata-mata karena Allah. Dan itulah yang kemudian disebut niat menjadi ruh dalam setiap amal perbuatan kita. Jadi itu niat. Nah, berkaitan dengan masalah kedudukan niat ya, kedudukan dalam ibadah itu paling tidak ada tiga. Ada tiga kedudukan niat itu. Jadi yang pertama itu niat punya kedudukan sebagai syarat sahnya diterima atau tidaknya amal kita. Jadi syarat sah. Jadi ibadah kita yang kita lakukan tanpa niat yang benar, artinya kita melakukan ibadah bukan niat karena Allah, mungkin ada unsur ria, kemudian ada lagi yang kedua sum'ah ya. Nah itu amal kita, ibadah kita akan dianggap sia-sia. Karena apa? Niat kita sudah salah. Jadi yang pertama sebagai
syarat sah diterima amal kita. Kemudian kedudukan yang kedua, niat adalah sebagai pembeda yang kita kerjakan ini ibadah atau kebiasaan. Jadi niat itu untuk membedakan antara kebiasaan rutinitas kita, misalnya gini, mandi seumpama. Mandi menjadi rutinitas biasa ketika kita niatkan atau tidak kita niatkan, hanya mandi. Tetapi akan menjadi ibadah ketika mandi itu kita niatkan menjadi sebuah mandi janabah. Nah, itu menjadi sebuah ibadah. Jadi membedakan mana ibadah dan mana rutinitas biasa. Nah, yang ketiga, kedudukan niat adalah pembeda tingkatan ibadah. Nah, artinya pembeda tingkatan ibadah itu apakah yang kita kerjakan ini kategorinya wajib atau sunnah atau sebagainya. Jadi itu yang menjadi pembeda, seperti itu kedudukan niat. Pertanyaan selanjutnya, apakah niat segala aktivitas itu harus disertai niat? Apakah cukup hanya di dalam aktivitas ibadah saja itu? Oke, jadi begini Mas. Kita kembali dulu kepada asal mula atau fungsi Allah menciptakan kita manusia. Jadi kita sudah paham, sudah hafal di surah Az-Zariyat di ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa Allah menciptakan jin dan manusia itu hanya untuk beribadah kepada Allah. Jadi sebagaimana tadi penjelasan di awal tentang kedudukan niat, di samping niat itu adalah kunci, fondasi utama dari seluruh aktivitas kita, maka seluruh aktivitas lahiriah maupun batiniah kalau tanpa dinilai diniati dengan yang baik sebagai ibadah, maka itu harus kita niatkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika perbuatan yang kita kerjakan ini adalah perbuatan mubah, artinya di sana tidak terkena hukum wajib atau hukum sunnah dan lain sebagainya. Jadi boleh dikerjakan, boleh tidak. Tapi ketika kita tadi niatkan untuk beribadah kepada Allah, karena apa? Sekali lagi, kita diciptakan Allah hanya untuk beribadah. Jadi ketika aktivitas keseharian kita pun yang sebetulnya bukan ibadah, muamalah biasa, maka tetap harus disertai dengan niat. Sebab apa? Supaya menjadi amal ibadah, karena Allah menciptakan kita ini hakikatnya tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah. Jadi contohnya penerapannya gini, makan, ya kita makan meskipun secara lahiriah bisa jadi itu adalah perbuatan rutin biasa, tetapi harus kita niatkan supaya bernilai ibadah. Gimana niatnya? Tidak harus saya makan bismillah untuk beribadah kepada Allah, tidak harus seperti itu. Tapi ketika kita makan, kita niatkan supaya tubuh saya kuat sehingga bisa untuk ibadah, mencari nafkah untuk keluarga dan seterusnya, itulah ibadah. Juga tidur kita bisa jadi kalau tidak kita niatkan ibadah menjadi tidur biasa. Tapi ketika kita niatkan saya tidur biar bisa istirahat, biar nanti malam bisa qiyamul lail dan seterusnya, maka tidur pun kita akan menjadi tidur yang beribadah. Seperti itu, Mas. Berarti hal-hal yang bersifatnya mubah, mungkin ya nyuci piring, kalau suami bantu nyuci pakaian istri, ya. ngepel, itu bisa ibadah jika diniati juga ibadah. Iya, betul. Betul. Ya. Ini sharing pengalaman itu ada apa ya, temen itu mungkin di waktu kecil itu kalau dia itu ngambil nyolong, ibaratnya diniati ibadah membantu, nanti tak bagi-bagikan, tak buat sodakoh, niatnya udah lihat alam, dia ngambil milik tetangga atau mbah-mbah di pohon nangka seperti itu. Bagaimana Mbah menurut menyikapi? Ya, kalau seperti itu ada dua hal yang berbeda. Membagi-baginya juga beribadah, tapi nyurinya juga dosa. Seperti itu. Iya, seperti itu. Ya, itu kayak kisah Sunan Kalijogo sebelum jadi itu Beranda Lokojaya. Ketika itu ya Bupati Wilayah ketika beliau itu sebelum jadi wali berguru ke Sunan Bonang, dia mencuri ini beras untuk dibagikan ke masyarakat. Dan Sunan Bonang mengatakan
ibaratnya kami itu mencuci dengan Betul, air air kencing. kencing, ya. Niatnya bagus tapi Tapi cara yang caranya dipakainya, seperti itu, nggih. iya, betul. Nggih nggih, betul. Pertanyaan selanjutnya, ini kan menjelang bulan suci Ramadan, Pak Iya iya, Gufron. nggih. Sampah Tentunya apalagi. banyak masyarakat awam itu ingin tahu, ada berbagai pendapat juga tentang puasa Ramadan. Apakah puasa Ramadan itu boleh diniati 1 bulan penuh? Jadi ketika awal puasa saya niat 1 bulan penuh. Ya. Jadi ketika dia itu ketiduran, ada remaja kadang mas-mas tuh, kenapa nggak puasa? Lah aku nggak sahur tadi malam nggak niat kok. Lah alasan tidak niat nggak sahur akhirnya dia nggak berpuasa Ya, atas ya. argumen. Gimana Mbak Ya. Gufron? Ya, jadi begini, Mas. Jadi itu didasarkan pada satu hadis ya. Hadis ini rawinya sangat banyak. Ada riwayat Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai, At-Tirmidzi, Ibnu Majah itu meriwayatkan semua. Bunyinya hadis seperti ini, malam yubayyitis syama qablal fajri fala syamalah. Jadi di sini malam yubayyit, barang siapapun yang tidak memalamkan asyam, artinya memalamkan itu dia tidak niat di malam hari puasa sampai qoblal fajri fala syamalah, maka puasanya tidak dianggap. Jadi ini sumber awalnya adalah hadis itu, sehingga ada pemahaman kalau puasa Ramadan di malam hari sampai fajar tidak niat, maka puasanya tidak diterima. Nah, tapi jangan dipahami seperti itu. Gini, kalau di madhab sana Syafi'i ya, kita mayoritas Ya, Indonesia Mas Syafi'i. Syafi'i, niat itu kan merupakan rukun puasa yang harus dilakukan malam hari hingga sebelum fajar. Maka bahkan ini karena begitu pentingnya niat, dalam literatur fikih Syafi'iyah yang kita ambil contoh dalam kitab Fathul Mu'in, itu dikatakan oleh Al-Alim Al-Lama Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, beliau murid dari Ibnu Hajar Al-Haytami, mengatakan makan sahur itu tidak cukup sebagai pengganti niat. Jadi kalau malam dia tidak niat, kemudian di subuh itu dia sahur, secara logika sahur itu jelas menggambarkan dia besok pasti puasa. Ini di Fathul Mu'in dianggap masih belum dianggap cukup sebagai pengganti niat. Itu begitu pentingnya niat. Nah, terus solusinya gimana? Nanti kalau orang nggak niat kemudian gara-gara puasanya nggak sah, akhirnya lebih baik nggak puasa. Bukan seperti itu. Ada solusinya, Mas. Jadi solusinya gimana? Nah, ini tadi kan dari madhab Syafi'i ya. Yeah. Ini kita bertaklid, mayoritas ulama bertaklid kepada pendapatnya Imam Abu Hanifah. Yeah. Jadi Imam Abu Hanifah itu punya pendapat niat utama puasa itu memang betul malam hari sampai terbit fajar. Yeah. Tapi masih dibolehkan niat puasa itu di siang hari sampai ya zuhur lah, seperti itu. Maksudnya Jadi itu siang hari zuhur itu ketika berpuasa atau dalam kondisi sudah puasa. Sudah puasa. Ya, sudah puasa. Jadi itu. Jadi kita bertaklid ya, bukan berarti kita talfik di sini mencampur adukkan pendapat madzhab, bukan. Tetapi ini kita anggap sebagai sebuah kondisi darurat, itu jalan keluar. Dan Islam memang sebagaimana sabda Rasulullah ya, innad dina yusrun, bahwa agama Islam itu mudah, jangan dipersulit. Jadi ada solusi ya kita pakai. Nah, kemudian gimana? Tadi kaitannya kalau Syafi'iyah pendapatnya seperti itu, Imam Abu Hanifah seperti itu. Nah, ini yang lebih bagus malah madhabnya Imam Malik. Imam Malik itu kan jelas mengizinkan niat puasa itu cukup di awal bulan Ramadan. Jadi sekali niat di itu kita taraweh pertama, kemudian selesai doa niat sebulan full. Sebulan full. Maka ini ya madzhab Maliki kan niatnya jelas, nawa itu sauma jami syahri Ramadan hadisanati fardholillahi ta'ala. Nah, jadi seperti itu. Itu Imam Malik. Makanya semuanya sebetulnya nggak perlu harus kita pertentangkan, tapi justru malah saling melengkapi untuk mempermudah kita. Tapi Mas, meskipun demikian, ya jumhur ulama mengatakan, nah, kalau
di awal Ramadan kita sudah niat puasa full 1 bulan, maka tetap disunahkan setiap malam kita melafalkan niat puasa. Jadi Oke. seperti itu solusinya. Ya, melanjutkan dari lafadz niat puasa di masyarakat ada Mbah Gufron itu. Hmm. Orang kalau mau sholat gimana? Ya, aku nggak bisa niat sholatnya kok seperti itu. Dan ada pendapat niat itu wajib di hati. Ya. Terus ada juga di ulama kita, kalangan kita ada yang berpendapat bahwa niat itu harus dilafatkan untuk memantapkan hati. Kalau nggak dilafatkan itu tidak sah. Dan ketika masyarakat awam berguru nanti ketemu guru ini guru itu dia bingung sendiri akhirnya kok bingungin uang lah kayak gitu. Padahal ada niat ada yang Jawa niat ingsun poso, ada yang nawa itu. Bagaimana Mbak Gufron menyikapi itu dalam perspektif moderasi beragama? Jadi begini Mas, perbedaan pendapat tentang itu di hati atau perlu dijaharkan, ini kan ya khilafiyah yang sejak dulu ada ya. Tetapi gini, itu jumhur ulama kan sudah sepakat bahwa memang niat itu ya tempatnya di hati kan. Artinya ketika seseorang menghadirkan maksud ibadah cukup dalam hati saat akan beramal itu sebetulnya kan sudah sah. Nah, sementara talafudun niat, melafalkan niat itu hanya berfungsi tadi itu, menguatkan atau membantu agar siapapun yang berniat itu fokus. Nah, jadi talafudun niat sebetulnya sebagian ulama di khususnya mazhab Syafi'iyah membolehkan. Nah, ini masalahnya Mas. Kita banyak yang tidak mau mengkaji mengapa sampai terjadi perbedaan seperti itu. Jadi begini, ada 2 alasan talafudun niyah itu sebagian Syafi'iyah mengizinkan. Jadi yang namanya niat itu kan harus muktarinan bil fi'li sebagaimana di awal tadi saya sampaikan, yaitu dibarengi dengan tindakan langsung. Contohnya begini, ketika seseorang akan melakukan sholat, tadi Mas dengan sampaikan contoh itu, dia kan harus berniat sambil takbiratul ihram. Jadi begitu ngangkat takbiratul ihram, nah di hatinya juga harus disertakan niat. Karena apa? Muktarinan bil fi'li. Bahkan ini seperti yang dikutip bahwa Zuhaili dalam Fiqhul Islam Adillatuhu, seandainya berniat terlebih dahulu, artinya nggak bareng dengan takbiratul ihram, atau tidak berbarengan niat dengan takbir tadi itu oleh ini Wahbah Zuhaili ini sholatnya dihukumi batal menurut mazhab Syafi'i. Karena apa? Karena niatnya tidak bareng dengan takbiratul ihram. Nah itu. Padahal di ulama mazhab yang lain mengatakan nggak apa-apa asal jeda antara niat dengan amal ibadah itu tidak terlalu jauh. Jadi itu awalnya. Nah, sehingga melihat kesulitan-kesulitan ya yang dihadapi oleh masyarakat kita, masyarakat awam ketika harus takbiratul ihram menyertai dengan niat. Kesulitan-kesulitan seperti itu, nah maka sebagian ulama akhirnya ini kita kutipkan ya dalam kitab Al-Mawahibus Saniyah Syarhul Faraidil Bahiyah, diperbolehkan bagi masyarakat awam atau siapapun kita yang kesulitan melakukan hal tersebut tadi. Jadi kita takbir sambil niat begitu kesulitan, kita diperbolehkan. Jadi cukup melafalkan niat saja tanpa membatinkan itu enggak. Apakah harus berbahasa Arab atau Indonesia Jawa? Gini, kalau kita bicara fikih, kali ketentuan-ketentuan yang ada dalam fikih, ibadah itu semuanya ada bacaan-bacaan yang sudah ditentukan. Ya. Tapi kalau kita bicara niat dalam hati, bukan dalam ibadah, di luar ibadah, boleh saja kita niat pakai bahasa apapun. Contohnya begini, ketika kita mau sholat, kemudian nggak tahu niat, tapi sebetulnya Mas, ini perlu perdebatan. Memang niat-niat sholat, puasa itu dasarnya apa toh? Nah itu kan, seperti usolli, fardhu zuhri. Nah, makanya kalau ketika orang tidak bisa, ya sudah, dia niat aku sholat duhur pakai bahasa Jawa, yang bahasa Inggris ya pakai bahasa Inggris, ya
Allah Maha Tahu. Bahkan tidak hanya seperti itu. Hmm. Bahkan satu pemikiran yang ekstrim ketika ada seorang sholat duhur tapi dia salah baca niat usolli fardul asri. Padahal dia sholat duhur. Pendapat yang begitu luar biasa mengatakan, "Tidak masalah. Allah tahu kalau jam segini itu ya Ya, sholat duhur. Meskipun kamu niat ya, ya. sholat asar." Jadi lagi-lagi niat itu adalah dalam hati, bukan lesan. Jadi kalau kita mengerjakan satu ibadah dan sudah meniatkan dalam hati, maka sudah sah ibadah kita tersebut meskipun kita tidak atau lupa melafalkan niat melalui lisan, seperti itu. Mungkin yang terakhir, Bang Gufron, Ya. bagaimana kita menjaga niat agar tetap ikhlas dalam beramal. Soalnya Ya. ketika itu kan beramal kadang godaan setan sering menggoda, baik di Betul. tengah amal atau bahkan setelah beramal. Setelah beramal waktu sodakoh sudah niatnya ikhlas, tapi Ya. setelah 3 hari dipancing koncone, wah dermawan gak loh, aku sudah kok, akhirnya dia menampakkan itu Ya, setelah. ya. Bagaimana untuk menjaga seperti itu? Jadi gini, sebelumnya harus kita uji ya, kita sendiri membuat semacam tes ya, Ya. untuk mengukur kira-kira niat kita ini istiqomah, lurus atau berubah. Itu ada 2. Kita uji aja. Yang pertama gini ujiannya, apakah kualitas amal kita berubah? Caranya kita renungkan begini, apakah ibadah kita itu terasa berbeda ketika kita melakukan sendirian dibanding dengan ada orang lain yang melihat. Jadi itu ya. Jadi kita uji kita sendiri, apakah terasa berbeda ketika kita sendirian dan ketika ibadah kita dilihat oleh orang banyak. Orang banyak. Jadi kalau dilihat orang banyak, kita semangat, sementara kalau sendirian kalau kita ya males atau berkurang, nah berarti ada niat yang sudah melenceng. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini ujian yang kedua. Apakah kita ada ketergantungan pada pujian apa enggak? Artinya begini, kalau kita melakukan satu amalan baik, kemudian kita di situ hanya sekedar mengejar like, share, subscribe, atau komentar pujian dan seterusnya. Nah, disitulah berarti ada gangguan di niat kita. Nah, bagaimana kemudian agar niat kita ini tetap lurus? Ya, yang pertama diantaranya adalah meluruskan niat sejak awal. Jadi kita harus pastikan bahwa aktivitas baik besar maupun kecil yang kita kerjakan ini adalah semata-mata untuk mencari ridho Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sudah diajarkan itu bermohon, berdoa kepada Allah. Ya rutin yang sering kita baca, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Ya wahai Allah, zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Itu doa yang harus selalu kita biasa untuk meluruskan niat kita. Kemudian yang ketiga di antara ikhtiar kita adalah coba kita menyembunyikan amal baik, karena dengan berlatih melakukan ibadah secara diam-diam itu insya Allah akan lebih menjaga kita dari riya atau hanya sekedar untuk mencari pujian dari orang lain. Kemudian tidak kalah pentingnya adalah kita hendaknya berbanyak zikir, muhasabah. Kenapa? Dengan berzikir ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, akan menenangkan hati. Sementara dengan kita bermuhasabah, evaluasi, introspeksi, akan membantu meninjau kembali niat kita jika sudah mulai bergeser. Kemudian yang kesekian, ya fokuslah kita pada proses, bukan hasil yang akan kita terima, tapi kita fokus saja ke proses, itu akan tetap menjaga niat kita. Dan yang paling akhir, yang paling pokok, insya Allah kita semuanya bisa dalam rangka menjaga niat kita adalah ingat mati dan akhirat. Insya Allah ketika kita selalu ingat mati, ingat akhirat, niat kita tidak akan melenceng jauh kemana-mana. Mungkin itu Mas yang bisa saya. Terima kasih Mbak Gufron. Ini mungkin di bulan Sya'ban, kita banyak berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ini mau bulan puasa, mungkin
dikasih statement closing akhir Mbah Gufron tentang persiapan kita di bulan Sya'ban dan niat kita di Ramadan dan apa-apa yang perlu dilakukan seperti itu Ya, sebagai penutup. yang pertama ini khusus kita sampaikan ke pemirsa, khususnya mbak-mbak, ibu-ibu ya. Ini sudah mendekati Ramadan, yang masih punya hutang. Nah ini, yang masih punya hutang, waktunya tinggal Ya, beberapa hari lagi. Jangan sampai begitu Ramadan datang, iya, malam traweh, kita baru ingat, oh tahun kemarin belum nyaur ya ini. Kemudian yang kedua, mari kita jaga kesehatan kita, niat kita sejak awal, kita ajar, kita latih dengan sebaik-baiknya, supaya apa? Supaya nanti ketika kita bertemu dengan Ramadan, kita istiqomah, mampu menjalankan ibadah selama sebulan, sehingga apa yang menjadi keinginan kita semuanya, la'allakum tattaqun, benar-benar bisa terwujud. Itu Mas. Gitu. Oke. Terima kasih Mbah Gufron Ya, ya sama-sama. sharing dan pengalaman yang sangat luar biasa. Amin, amin. Semoga kita bisa niat mengamalkan ya, terkhusus saya host sendiri dan kepada sahabat KUA Umbul Harjo dimanapun berada. Dan semoga bermanfaat sebagaimana closing, ibadah tanpa niat hanyalah sebuah rutinitas. Tapi kalau ibadah sudah disertai niat, maka akan menjadikan berkah dan berkualitas. Niati semua aktivitas kita karena Allah, mudah-mudahan berkah dan bermanfaat. Amin, amin, amin. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.